anakku, mada ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anak cucuku, apa yang kalian sembah sesudah aku? Apa yang sembah? Padahal Nabi Ibrahim tahu yang mereka sembah Allah. Tahu. Tapi yang dimaksud yang disembah di sini adalah iktikad keyakinan kepada Tuhan, apa yang kalian yakinkan kepada Tuhan. Di akhir umurnya malah ta'budun ba'di, apa yang iktikad keyakinan kalian sesudah aku mati. Kalau kita ini lahir apa aja, di mana hartaku kita mata, juta di mana itu orang mati ini. Kalau berkena bila ada dan nakaya, ikam nampak kena itu keyakinan kita boleh kita jarak kubur atau kata boleh, boleh kan? Bermaulid pada atau ada boleh. Takut ini anak etika keyakinannya berubah. Dimantapkan Nabi Ibrahim dulu sampai kuat. Etika keyakinan. Nawajib 20 sifat judullah para ulama-ulama tadi yang Asy'ari dan Al-Maturidi mengarang sifat yang 20. Karena waktu itu manusia bermacam-macam etikat keyakinan, dari Mu'tazilah, dari Maturidiyah, Qadariyah, Jabariyah, banyak banget. Diwajar jenis mengatakan ketika Nabi menggaris ambil ada pada ayat garis Nabi di mana? Di tanah. Hadza sirati mustaqiman fattabi'uni. Ini jalanku yang lurus, ikuti jalanku yang lurus. Kemudian di garis Nabi yang tiga bulan. Nah, jalan keikat Nabi jadi rutinya Nabi. Dan 72 golongan cuma satu yang selamat, 73 tadi 73 ada yang selamat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang 73 ini mengaku aku Ahlus Sunnah, aku Ahlus Sunnah, aku mengaku berbeda. Tapi apanya Rasulullah sahabat tersebut manhum wahai Rasulullah sahabat mereka yang dia katakan Ahlus Sunnah di situ. Nabi mengatakan ana wa ashabi, orang yang mengikuti jalan aku dan orang yang mengikuti sahabatku itulah jalan yang benar. Kalau mengikuti Nabi bukan sahabat tidak diikuti, kalau sahabat yang diikuti Nabi kan diikuti sudah begitu. Ikuti aku lawan sahabat. Itu jalannya, benarnya Nabi. Nah, dikaranglah Imam Abu Mansur Al-Maturidi dengan Abu Hasan Al-Asy'ari masalah sifat 20, menyelamatkan umatnya Rasulullah supaya etika. Karena etika itu sedikit mereka nggak tahu fahnya. Kalau masalah fikih orang lebih aja. Kita salah ada penanggung jawabnya. Saya penanggung jawabnya Imam Al-Empat itu penanggung jawabnya. Nah, secara tafsir kita harus mengetahui dengan berdiri dalil akli dan dalil nakli. Nah, sifat 20 ini kan ada dalilnya, ada fakta keterangan yang memadai, baik secara akal atau secara nakli Al-Quran. Karena pada zaman Imam Abu Hasan beberapa tempat masuk Maturidi dan Abu Hasan Asy'ari ada golongan di dalam Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mereka secara akal kayak Tuhan ya, secara logika, secara akal kayak ini. Secara akalnya kita ada dua supaya menentang dari orang yang berpikiran secara akal. Di setiap sifat Tuhan disebutkan baik secara akal atau secara nakli Al-Quran. Dalil ini supaya kita tahu maka kekuatan kita kuat dalam etikat. Dan tersebut di bawah tiap-tiap satu sifat dengan maknanya. Ada kan? Sifat ini artinya ini, sifat ini artinya ini. Kami bisa mengetahui lah, luar biasa. Sifat orang Arab, bagaimana di Betawi Jakarta, belajar bahasa Indonesia, mengarang kita Melayu. Orang Arab mengarang kita Melayu. Imam Nawawi, Banten, orang Jawa, bahasa Arab.
Kalau dipikir secara logika kan masuk akal, karena Tuhan yang Allah giwin dengan orang Arab bahasa Melayu, orang yang Melayu bahasa Arab orang kita. Nah ada sedikit artinya sedikit. Sini tadi cuma Belanda ya lah, umurnya di Jakarta tuh. Usman Betawi. Dalam sejarah makanya beliau kepada bila aku wafat ya beliau pertama jadi ulama. Yang kedua bila aku wafat jangan dihaul. Jadi selama ini kita ada pernah ada haul besar-besaran Habib Usman Betawi mengarang sifat 20 ada pernah karena wasit sih bukan. Kuburan sini bang ada kuburan kayak orang biasa aja masuk ke sana dari dua sini pada sini pada alim luar biasa. Nah aja sini ada lawan makna artinya kita sebutkan beserta dalilnya. Ada dalilnya supaya menguatkan terhadap sifat Tuhan. Beserta lagi tersebut kepatutan adab kelakuan orang mukmin yang muktakid yang meyakinkan pada Tuhan bersifat dengan sifat-sifat itu. Nah setelah tahu sifat Tuhan artinya ini, dalilnya apa? Secara akal, secara Quran. Kemudian kita disuruh beradab melawan Tuhan. Tahu sudah? Dalil wujud ini dari secara akal, secara Quran inilah. Kemudian kita disuruh beradab melawan Tuhan. Karena ada melawan Tuhan, ada kita yakin bahwa Tuhan bersifat wujud kayak apa? Adapun lain-lain sifat Jalla wa Azza yang ada hinganya banyaknya, maka wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dengan ijmali sifat Tuhan itu sebenarnya banyak. Kadang-kadang hitungan cuma dikumpulkan cuma 20. Bila 20 ini dia tahu, yang lain dia akan mengetahui secara mudah. 20 aja. Imam Abu Hanifah Ibu Mansur cuma 20 sebut apa? Dia sifat-sifat itu banyak ada dihitung. Karena kita mengenal Tuhan itu dengan dua, dengan tiga atau baik dengan sifat Tuhan, atau dengan asma Tuhan, atau dengan afal perbuatan Tuhan. Itulah kita awal mengenal memindahkan Tuhan saja. Ilmu tauhid secara ilmu pengetahuan. Kemudian kita ada melawan Tuhan secara tadi ilmu yakin, ilmu secara keyakinan. Kita yakin Tuhan ada. Kemudian masuk tahapan kedua, ainul yakin. Melihat dengan mata hati, menyaksikan bujur pada sifat Tuhan itu dengan dalil yang jelas dan keterangan yang jelas. Kita berada melawan Tuhan melihat kesaksian bahwasanya Tuhan itu bujur bersifat bujur itu ainul yakin. Masuk tahapan yang ketiga, hakikatul yakin. Hakul yakin ini kadang-kadang kayak juri di surga. Hakul yakin. Apabila kita masuk ke dalam surga, memandang kepada zat Allah Ta'ala yang selalu kita saksikan di dunia, Tuhan itu ada. Contohnya misalnya di Langgar, jarang tahu adalah di Langgar ada. Tuh ilmu yakin pengetahuan. Bah melihat di muka Langgar, oh maksudnya bujur. Kau ada di buktinya apa? Dalilnya sadar kaum ada di muka Langgar. Ini menandakan bahasanya ada kaum di Langgar. Tuh ainul yakin melihat kita. Hakul yakinnya bang masuk ke Langgar. Jadi kalau sekali sini duduk kita jawab ya bersalaman hakul yakin. Bujur ini ada kaum di dalam Langgar. Tuh hakul yakin di akhirat kan. Kalau di dunia sih ada. Dunia ini semua ainul yakin, kalau ilmu yakin tadi. Nah itu sifat Tuhan yang 20. Nah itu secara tafsir kita wajib mengenal 20 dengan dalilnya dan dengan adab lawan
Sifat Tuhan tidak terhingga tahu sudah kita. Dan wajib atas mukallaf mengetahui secara ijmali, secara umum saja di dalam